Komentar tajam dari Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, soal laga Indonesia U17 versus Zambia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 di Doha. Collina bilang, seharusnya Indonesia dapat penalti dan 3 poin, langsung geger kan? Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Seberapa besar pengaruh komentar Collina ini terhadap FIFA dan dunia sepak bola internasional? Dan apakah ini pertanda bahwa Garuda Muda mulai diperhitungkan dunia? Yuk kita bahas semuanya secara lengkap, tapi dengan bahasa yang ringan dan seru. Jadi jangan di-skip, karena kita bakal bongkar satu persatu faktanya. Keren! Jelang laga Indonesia U17 versus Brasil U17 di Piala Dunia U17 2025, yap, tim asuhan Lova Arianto akan menantang raksasa dunia, Brasil, di pertandingan kedua grup H yang bakal digelar di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Jumat malam pukul 22.45 WIB. Sebuah laga yang bukan cuma soal teknik dan taktik, tapi juga tentang mental, keberanian, dan keyakinan. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Komentar tajam dari Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, soal laga Indonesia U17 versus Zambia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 di Doha. Collina bilang, seharusnya Indonesia dapat penalti dan 3 poin, langsung geger kan? Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Seberapa besar pengaruh komentar Collina ini terhadap FIFA dan dunia sepak bola internasional? Dan apakah ini pertanda bahwa Garuda Muda mulai diperhitungkan dunia? Yuk kita bahas semuanya secara lengkap, tapi dengan bahasa yang ringan dan seru. Jadi jangan di-skip, karena kita bakal bongkar satu persatu faktanya. Stadion Doha bergemuruh. Laga pembuka Piala Dunia U17 mempertemukan Timnas Indonesia U17 melawan Zambia U17. Dari menit pertama, pertandingan berjalan ketat. Indonesia tampil penuh semangat, agresif, dan disiplin. Di babak pertama, Zambia unggul lebih dulu lewat serangan balik cepat. Namun, Garuda Muda tidak menyerah. Di babak kedua, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat gol spektakuler dari, sebut nama pemain ya, hasil kerjasama apik antar lini. Skor 3-1 bertahan hingga menit-menit akhir, dan disinilah drama sebenarnya dimulai. Menit ke-89, striker muda Indonesia menerobos pertahanan Zambia. Ia berduel 1 lawan 1 dengan bek lawan dan terjatuh di dalam kotak penalti. Replay menunjukkan ada kontak kaki bek Zambia terlihat mengenai kaki penyerang Indonesia. Namun, wasit tetap diam. Tidak ada peluit, tidak ada VAR check. Permainan dilanjutkan begitu saja. Pemain Indonesia protes. Pelatih juga tampak marah di pinggir lapangan. Tapi keputusan wasit tetap no penalti. Pertandingan pun berakhir imbang 3-1. Banyak yang merasa, ini harusnya penalti. Namun, tak disangka komentar paling mengejutkan justru datang dari orang nomor 1 di dunia perwasitan FIFA, Pierluigi Collina sendiri. Dalam konferensi pers evaluasi wasit FIFA di Doha, Kamis 7 November, Collina berkata tegas, "Saya sudah meninjau rekaman pertandingan. Ada kontak jelas di dalam kotak penalti terhadap penyerang Indonesia. Dalam situasi seperti itu, keputusan yang benar adalah penalti." Wah, ini bukan komentar biasa guys, karena Collina bukan sembarang orang. Dia adalah legenda wasit dunia, simbol keadilan dan integritas di sepak bola. Ketika dia bicara, dunia biasanya mendengarkan. Collina juga menambahkan bahwa jika penalti itu diberikan dan berhasil dieksekusi, Indonesia bisa saja memenangkan laga dan meraih 3 poin penuh di laga debutnya. Ia bahkan menyoroti pentingnya penggunaan VAR di turnamen usia muda. VAR seharusnya aktif membantu wasit dalam situasi krusial, tegas Collina. Komentar Collina langsung viral. Media sosial meledak dengan tagar hashtag Justice for Garuda Muda dan hashtag Collina Speaks yang jadi trending global. Fans Indonesia tentu saja merasa bangga, sekaligus kesal. Banyak yang bilang, akhirnya ada pengakuan dari FIFA bahwa Indonesia memang dirugikan. Sementara di sisi lain, sebagian orang menilai komentar Collina terlalu berani. Ada yang khawatir pernyataannya bisa menekan integritas wasit yang bertugas. Namun ada juga yang menilai inilah bukti nyata
bahwa FIFA mulai terbuka terhadap evaluasi bahkan terhadap keputusan wasit mereka sendiri. Bagi publik Indonesia, ini lebih dari sekedar komentar. Ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa Garuda Muda bermain luar biasa di panggung dunia. Bayangkan saja, di laga pembuka Piala Dunia U17, Indonesia tampil berani, menguasai bola, dan mampu menahan tim kuat dari Afrika. Dan sekarang, sang legenda Collina sendiri mengakui bahwa mereka pantas menang. Moral tim pin naik, fans makin semangat, dan tentu saja perhatian dunia kini tertuju pada sepak bola Indonesia. Teman-teman, terlepas dari kontroversinya, komentar Pierluigi Collina ini mengingatkan kita bahwa keadilan dalam sepak bola tetap harus dijaga, baik di level senior maupun di turnamen usia muda. Buat Indonesia, ini bukan akhir, ini justru awal perjalanan besar. Karena kalau di laga pembuka saja sudah mampu membuat dunia membicarakan Garuda Muda, siapa tahu di masa depan kita akan melihat mereka angkat trofi sungguhan. Jadi, apakah kamu setuju dengan Collina bahwa Indonesia seharusnya dapat penalti dan 3 poin? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan update seru lainnya. Keren! Jelang laga Indonesia U17 versus Brasil U17 di Piala Dunia U17 2025, yap, tim asuhan Nova Arianto akan menantang raksasa dunia, Brasil, di pertandingan kedua grup H yang bakal digelar di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Jumat malam pukul 22.45 WIB. Sebuah laga yang bukan cuma soal teknik dan taktik, tapi juga tentang mental, keberanian, dan keyakinan. Tonton hingga selesai. Setelah hasil imbang dramatis melawan Zambia di laga pembuka, Garuda Muda kini bersiap menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Di seberang lapangan nanti, ada tim legendaris yang sudah 5 kali menjuarai Piala Dunia U17 Brasil. Secara kualitas tak perlu diragukan lagi. Brasil punya pemain dengan teknik luar biasa, cepat, kreatif, dan mental juara. Tapi, justru disinilah ujiannya timnas Indonesia U17 dimulai. Pelatih Nova Arianto tahu betul bahwa nama besar Brasil bisa membuat pemain muda merasa kecil. Makanya, sebelum laga besar ini, Nova memberikan pesan yang sangat kuat. Pesan tentang keberanian dan kepercayaan diri. Dalam sesi latihan terakhir di Aspire Zone, Nova Arianto berbicara langsung pada pemainnya. Yang pasti, saya merasa pemain menganggap pertandingan melawan Brasil adalah pertandingan yang cukup besar buat kami. Tim Brasil kita tahu, secara individu, secara kualitas timnya juga sangat baik. Tapi saya sampaikan ke pemain, jangan pernah kita terlalu respect dengan Brasil. Karena di pertandingan sepak bola, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget maknanya. Nova ingin anak-anak Garuda Muda tidak minder. Karena sepak bola bukan soal nama besar, tapi soal siapa yang berani berjuang di lapangan. Ia bahkan menegaskan lagi, saya minta semua pemain punya determinasi tinggi, punya percaya diri tinggi, dan jangan pernah takut. Bagi Nova, satu hal yang paling penting adalah mental berani menghadapi tekanan. Karena melawan Brasil, rasa takut justru bisa jadi musuh utama. Persiapan tim tidak cuma soal strategi di lapangan. Nova Arianto tahu pemainnya masih remaja. Usia 16-17 tahun adalah masa di mana emosi belum stabil dan mental masih mudah goyah. Makanya, selain latihan teknik dan taktik, tim pelatih juga fokus pada kesehatan mental dan psikologis pemain. Itu menjadi tugas kami untuk selalu mengingatkan mereka, karena mereka masih pemain-pemain muda yang secara tumbuh kembang belum stabil, baik secara emosi maupun mental, ujar Nova. Ia juga menjelaskan bahwa tim psikolog ikut mendampingi skuad selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar pemain bisa lebih enjoy, relax, dan siap menghadapi tekanan pertandingan sebesar Piala Dunia U17. Nova ingin para pemainnya bermain lepas, menikmati momen, dan tidak terbebani. Kalau dipikir-pikir, pesan jangan takut dari Nova Arianto bukan sekedar motivasi biasa. Ini adalah mindset yang sedang dibangun untuk masa depan sepak bola Indonesia. Karena kalau sejak muda, pemain Indonesia sudah dibiasakan untuk berani menghadapi tim besar, maka mereka akan tumbuh jadi generasi yang punya mental juara.
Bayangkan saja, dulu kita sering mendengar kalimat, "Ah, lawan Brasil, pasti kalah." Tapi Nova ingin menghapus pola pikir itu. Ia ingin anak-anak Garuda Muda berkata, "Kenapa harus takut? Kita juga punya kemampuan, kita juga bisa." Dan benar, di sepak bola, keajaiban bisa terjadi kapan saja. Siapa sangka Korea Selatan bisa kalahkan Jerman di Piala Dunia 2018? Siapa yang menyangka Maroko bisa tembus semifinal Piala Dunia 2022? Segalanya mungkin kalau berani dan percaya diri. Nova secara khusus juga menaruh harapan besar kepada kapten tim, Evandra Florasta, dan seluruh rekan setimnya. Ia ingin mereka tampil dengan determinasi tinggi, tidak sekedar bermain, tapi bertarung untuk nama Indonesia. Laga melawan Brasil ini bukan cuma pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan sekedar tim pelengkap di Piala Dunia U17. Satu tackle keras, satu umpan cerdas, satu peluang emas, semuanya bisa mengubah cerita. Nova percaya, meski Brasil lawan yang sangat kuat, Garuda Muda tetap bisa memberi kejutan jika bermain dengan hati dan keberanian. Pesan Nova Arianto ini sebenarnya bukan cuma untuk pemainnya saja, tapi juga untuk kita semua, pendukung sepak bola Indonesia. Bahwa mimpi besar dimulai dari keberanian kecil. Bahwa menghadapi lawan besar bukan alasan untuk mundur, tapi alasan untuk tumbuh lebih kuat. Dan malam ini, ketika Garuda Muda melangkah ke lapangan Aspire Zone, menghadapi Brasil, mereka tidak hanya membawa nama tim, tapi juga membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Jadi, mari kita dukung penuh perjuangan mereka. Tulis di kolom komentar, kami percaya Garuda Muda bisa. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari Piala Dunia U17 2025. Duel antara Indonesia U17 melawan Zambia U17 di Piala Dunia U17 Qatar tidak hanya meninggalkan kekecewaan di scoreboard, tapi juga menyulut kemarahan dari seorang pelatih ternama asal Eropa, Helio Sousa, pelatih tim nasional Portugal U17. Rocha tidak hanya berbicara soal strategi atau permainan, ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, keadilan, integritas, dan dugaan adanya permainan kotor di balik layar pertandingan. Dan yang paling mengejutkan, Helio Sousa dengan lantang mengatakan Indonesia seharusnya menang. Simak faktanya hingga selesai. Pertandingan ini berlangsung di Doha, Qatar. Ribuan supporter Indonesia hadir memberikan dukungan penuh. Harapan tinggi menyelimuti skuad muda Garuda yang tampil penuh semangat sejak menit pertama. Indonesia tampil dengan pressing tinggi, permainan cepat, dan semangat pantang menyerah. Bahkan, di babak pertama, beberapa peluang emas tercipta dari kaki striker muda Indonesia. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak. Bola terus membentur tiang atau diselamatkan oleh kiper Zambia yang tampil luar biasa. Namun, momen yang menjadi sorotan utama terjadi di menit ke-37. Zambia mencetak gol pembuka melalui skema serangan balik cepat, tapi tayangan ulang menunjukkan striker Zambia berada sedikit di depan garis pertahanan Indonesia. Indikasi offside jelas terlihat. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut, meski protes keras dari para pemain dan ofisial Indonesia. Dan disinilah kontroversi mulai memanas. Beberapa jam setelah pertandingan, publik dikejutkan oleh wawancara eksklusif dengan Helio Sousa, pelatih Portugal U17, yang kebetulan hadir sebagai pengamat turnamen. Dalam wawancara itu, Helio Sousa berbicara dengan nada tegas dan marah. Saya menyaksikan pertandingan itu dari tribun. Indonesia bermain dengan struktur taktik yang matang, pressingnya rapi, dan mereka punya peluang bersih lebih banyak. Namun, keputusan wasit benar-benar tidak masuk akal. Beberapa pelanggaran jelas diabaikan, dan satu gol Zambia seharusnya offside. Ini bukan soal kalah atau menang, ini soal fair play. Kata-kata itu langsung meledak di media sosial. Tegar #Justice for Indonesia dan
FIFA look at this, sempat trending di Twitter Portugal dan Indonesia. Netizen memuji keberanian Helio Sousa yang berani bersuara, bahkan terhadap sistem yang biasanya tertutup rapat. Tapi, Helio Sousa tidak berhenti di situ. Dalam pernyataannya, ia menuding ada indikasi kuat adanya pihak luar yang bermain di balik hasil akhir pertandingan. Sepak bola muda seharusnya bersih dari campur tangan pihak luar. Tapi saya mencium aroma tidak sedap di balik laga ini. Kalau memang ada mafia pertandingan yang ikut bermain, FIFA harus turun tangan. Ucapan itu membuat dunia sepak bola remaja gempar. Istilah mafia pertandingan bukan hal sepele. Di level senior saja, tuduhan semacam ini bisa mengguncang federasi dan memicu investigasi internasional. Apalagi, Rocha bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pelatih yang vokal, jujur, dan punya reputasi bersih di Eropa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, media-media besar di Eropa mulai meliput pernyataan itu. Beberapa bahkan menulis headline, pelatih Portugal U17 tuduh FIFA melindungi ketidakadilan di Piala Dunia U17 Qatar. Federasi Sepak Bola Zambia memilih bungkam. Panitia penyelenggara Piala Dunia U17 pun belum memberikan pernyataan resmi. Namun rumor beredar, Komite Disiplin FIFA sedang meninjau ulang beberapa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI mengaku menghormati proses dan menunggu hasil investigasi resmi. Tapi di media sosial, para penggemar Garuda Muda tak bisa menahan kekecewaan. Mereka merasa perjuangan luar biasa skuad U17 dirampas oleh keputusan yang tidak adil. Beberapa mantan pemain dan analis sepak bola nasional juga ikut bersuara, menyebut bahwa VAR seharusnya berfungsi lebih adil dan transparan. Namun hingga kini, FIFA belum mengeluarkan komentar apapun, diam 1000 bahasa. Kalau kita lihat dari data pertandingan, apa yang dikatakan Miguel Rocha ternyata bukan omong kosong. Indonesia unggul dalam penguasaan bola hingga 58%, melakukan lebih banyak tembakan ke gawang, dan lebih disiplin dalam bertahan. Artinya, secara permainan, Garuda Muda memang menunjukkan performa matang dan layak untuk setidaknya mendapatkan hasil imbang bahkan kemenangan. Jadi wajar bila banyak pihak, termasuk pelatih sekelas Rocha, merasa hasil akhir itu tidak mencerminkan jalannya laga. Pernyataan Helio Sousa justru membuka mata banyak pihak tentang potensi masalah yang lebih besar di dunia sepak bola muda. Ia menegaskan bahwa turnamen usia dini seharusnya jadi wadah pembelajaran, bukan tempat bermainnya mafia atau kepentingan bisnis. Kalau anak-anak muda sudah diajarkan bahwa uang bisa mengalahkan keadilan di sepak bola, maka masa depan olahraga ini suram. Kalimat itu viral. Banyak pelatih muda dari negara lain menyampaikan dukungan moral untuk Indonesia dan memuji keberanian Helio Sousa berbicara apa adanya. Apapun hasil investigasi nanti, satu hal yang pasti, pertandingan ini meninggalkan pelajaran penting, bahwa sepak bola bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga tentang menjaga keadilan, semangat sportivitas, dan harga diri. Bagi Timnas Indonesia U17, perjuangan kalian tidak sia-sia. Dunia melihat semangat itu, dan meski skor berkata kalah, kalian sudah menang di hati jutaan rakyat Indonesia. Dan bagi Helio Sousa, pelatih yang berani bersuara untuk kebenaran, mungkin inilah bukti bahwa sepak bola sejati masih hidup di tengah hiruk-pikuk dunia yang sering lupa maknanya. Karena pada akhirnya, sepak bola adalah tentang kejujuran, perjuangan, dan mimpi anak muda untuk menaklukkan dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang ada permainan kotor di balik laga ini, atau ini hanya kebetulan belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus Garuda Muda.